Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang dalam video presentasi kami yang akan membahas mata kuliah farmakognosi tentang akar atau radix. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang fungsi akar, bagian-bagian akar, pengelompokan akar, bentuk akar, dan contoh tanamannya. Kami harap informasi yang kami bagikan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Adapun anggota kelompok 9 yaitu yang pertama ada Salsabila Syahwa Fitri, yang kedua ada Cindy, yang ketiga Siti Arminta Syahrani, dan yang keempat ada Siti Nabila Aprilianti. Baik, materi pertama yaitu pengertian akar. Akar adalah bagian pokok tumbuhan yang tumbuh menuju dalam tanah, terdiri dari epidermis sebagai lapisan terluar yang melindungi dan korteks sebagai bagian terdalam yang lebih tebal. Akar biasanya berwarna kecoklatan hingga keputih-putihan, bervariasi sesuai jenis dan ukuran, serta memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Akar tanaman memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung kehidupan dan pertumbuhan tanaman. Berikut adalah beberapa fungsi utama akar. Yang pertama, memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan mineral atau zat hara dari dalam tanah, mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan sebagai tempat cadangan makanan, membantu proses fotosintesis, dan mencegah erosi dengan mengikat tanah. Bagian-bagian akar. Akar terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, leher akar atau kolum, merupakan area yang menghubungkan akar dengan bagian atas tanaman. Fungsinya adalah sebagai titik pertemuan antara akar dan bagian atas tanaman, memungkinkan pertukaran zat-zat antara kedua bagian tersebut. Yang kedua, cabang akar atau radix lateralis adalah akar tambahan yang tumbuh dari akar utama atau cabang lainnya. Fungsinya adalah untuk meningkatkan penyerapan air dan nutrisi, serta memberikan kestabilan tambahan pada tumbuhan. Yang ketiga, ujung akar atau apex radicis adalah bagian paling ujung dari akar yang aktif dalam pertumbuhan. Fungsinya adalah untuk menembus tanah, menyerap air dan nutrisi, serta mengarahkan pertumbuhan akar ke arah yang benar. Yang keempat ada batang akar atau corpus radicis, adalah bagian tengah akar yang menghubungkan ujung akar dengan bagian atas tanaman. Fungsinya adalah sebagai penghubung utama untuk transportasi air, nutrisi, dan zat lainnya antara akar dan bagian atas tanaman. Yang kelima, serabut akar atau fibrilla radicalis adalah akar tambahan yang tumbuh dari akar utama atau cabang akar. Fungsinya adalah untuk meningkatkan luas penyerapan air dan nutrisi serta memberikan kestabilan tambahan pada tumbuhan. Akar memiliki beberapa bagian penting yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Berikut adalah penjelasan mengenai bagian-bagian tersebut. Yang pertama, tudung akar atau kaliptera, terletak di ujung akar dan berfungsi melindungi meristem apikal saat akar menembus tanah. Tudung akar juga membantu dalam penyerapan air dan nutrisi. Yang kedua, daerah pembelahan sel atau meristematik, terletak tepat di belakang tudung akar, merupakan zona di mana sel-sel aktif membelah untuk menghasilkan sel-sel baru. Yang ketiga, daerah pemanjangan atau elongasi, terletak di belakang daerah pembelahan sel. Di zona ini, sel-sel mengalami pemanjangan dan pembesaran yang menyebabkan akar memanjang. Yang keempat, daerah diferensiasi atau maturasi, terletak di belakang daerah pemanjangan. Di zona ini, sel-sel mulai mengalami spesialisasi struktur dan fungsi, membentuk jaringan yang berbeda-beda seperti epidermis, korteks, dan silinder pusat. Selanjutnya, pengelompokan akar. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, akar berdasarkan strukturnya. Yang kedua, akar berdasarkan fungsinya. Dan yang terakhir, akar berdasarkan jenis tumbuhan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, akar berdasarkan strukturnya. Ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu akar serabut, yakni akar yang tumbuh dari pangkal batang dan berbentuk serabut, contohnya padi, seperti pada gambar berikut. Dan yang kedua ada akar tunggang, yaitu akar utama yang tumbuh langsung dari biji dan bercabang-cabang, contohnya wortel. Dan berikut gambarnya. Next, akar berdasarkan fungsinya. Yang pertama, akar napas, yang berfungsi untuk membantu pernapasan tumbuhan yang hidup di daerah berair.
Ini banyak didapati pada pohon-pohon mangrove. Lalu ada akar penyokong, yakni berfungsi untuk memperkokoh tumbuhan, contohnya akar bakau. Dan yang terakhir ada akar penyimpan, yang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya ubi jalar. Yang terakhir, akar berdasarkan jenis tumbuhan. Di sini ada dua lagi. Yang pertama, akar dikotil, yang biasanya memiliki akar tunggang, contohnya terdapat pada kacang tanah. Yang kedua, akar monokotil, yang biasanya memiliki akar serabut, contohnya pada jagung. Next, kita masuk ke sistem perakaran. Sistem perakaran ini ada dua, yakni sistem akar tunggang atau biasa disebut dengan radix primaria, yakni terdiri dari satu akar utama yang besar dan tumbuh lurus ke bawah dengan akar-akar cabang yang lebih kecil. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan memperkokoh tumbuhan. Lalu yang satunya ada sistem akar serabut atau radix adventitia, yang terdiri dari banyak akar kecil yang tumbuh dari pangkal batang dan menyebar ke segala arah, berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari permukaan tanah yang lebih luas. Nah, kita akan membahas sistem akar tunggang terlebih dahulu. Jadi, sistem akar tunggang adalah jenis sistem perakaran yang biasanya ditemukan pada tumbuhan dikotil, seperti pohon beringin, jeruk, dan jati. Akar tunggang terdiri dari satu akar utama yang besar, tebal, dan meruncing yang tumbuh lurus ke bawah dari biji dan menjadi akar pokok paling besar dari tanaman. Akar ini memiliki cabang-cabang yang lebih pendek dan lebih kecil atau biasa disebut dengan akar lateral. Fungsi dari akar tunggang yakni untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, memperkokoh tumbuhan agar tetap tegak, dan pada beberapa tumbuhan sebagai tempat penyimpanan makanan. Contohnya pohon akasia, jeruk, pohon beringin, pohon jati, dan kapas. Selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk akar tunggang. Yang pertama ada berbentuk tombak atau fusiformis, contohnya akar wortel. Akar tombak atau akar pena memiliki pangkal yang besar yang meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar sebagai percabangan. Biasanya ini berfungsi sebagai tempat penimbunan makanan. Selanjutnya berbentuk gasing atau napiformis, contohnya bengkuang, yang memiliki pangkal akar yang besar membulat dengan akar-akar serabut hanya bercabang pada ujung yang sempit yang meruncing. Dan yang terakhir ada berbentuk benang atau filiformis, yakni memiliki akar tunggang yang kecil, panjang seperti akar serabut dan memiliki sedikit percabangan. Contohnya keratok. Selanjutnya kita ke sistem akar serabut. Sistem akar serabut ialah jenis sistem perakaran yang biasanya ditemukan pada tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput. Akar serabut terdiri dari banyak akar kecil yang berukuran hampir sama dan tumbuh dari pangkal batang, tanpa akar utama yang besar, melainkan banyak akar kecil yang menyebar. Akar ini biasanya tidak tumbuh terlalu dalam ke dalam tanah. Fungsinya membantu tumbuhan menyerap air dan mineral dari lapisan atas tanah, mencegah erosi dengan menahan lapisan atas tanah, dan menopang tumbuhan agar tetap berdiri. Contoh dari tanaman ini yakni padi, jagung, rumput, pohon kelapa, dan pisang. Next, kita akan melihat bentuk-bentuk akar serabut. Yang pertama, akar benang, yakni akar yang menyusun akar serabut kecil-kecil berbentuk benang dengan ukuran sangat kecil. Contohnya padi. Lalu ada akar tambang yang menyerupai tali tambang berbentuk keras, kaku, dan cukup besar. Contohnya pohon kelapa. Dan yang terakhir ada akar serabut besar yang lebih besar dan tebal dibandingkan akar benang, tetapi tetap tidak memiliki akar utama yang dominan. Contohnya terdapat pada tanaman pandan. Jenis-jenis akar dengan sifat dan tugas khusus. Yang pertama, akar udara atau gantung, Radix aerosus. Yang kedua, akar penggerak atau penghisap, Haustorium. Yang ketiga, akar pelekat atau Radix adligens. Yang keempat, akar pembelit atau Cirrus radicalis. Yang kelima, akar banir atau Butterus roots. Yang keenam, akar napas atau Pneumatopora. Yang ketujuh, akar tunjang. Yang kedelapan, akar lutut. Yang pertama, akar gantung atau Radix aerosus. Akar gantung adalah jenis akar yang tumbuh dari bagian-bagian di atas tanah, menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Akar ini dapat mencapai panjang hingga 30 meter, tergantung pada tinggi tempat keluarnya. Saat masih menggantung, akar hanya dapat menyerap air dan gas-gas dari udara.
seringkali dilengkapi dengan jaringan khusus bernama filamen untuk menimbun air dan udara. Contoh tanaman yang memiliki akar gantung adalah anggrek atau Orchidaceae yang membantu menyerap air dan nutrisi dari udara. Ketika akar gantung mencapai tanah, bagian yang masuk ke dalam tanah berfungsi seperti akar pada umumnya, menyerap air dan zat makanan dari tanah. Bagian yang berada di atas tanah seringkali akan berkembang menjadi batang. Contohnya pada tanaman beringin atau Ficus benjaminae. Yang kedua, akar penggerek atau penghisap atau haustorium. Akar penggerek atau penghisap yang dikenal sebagai haustorium adalah jenis akar khusus yang ditemukan pada tumbuhan parasit. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan zat makanan dari tumbuhan inangnya. Contohnya adalah benalu atau loranthus yang memiliki akar penggerek yang menembus kulit batang inangnya hingga mencapai bagian kayu. Selain itu ada juga tumbuhan seperti endak-endak cacing atau Cuscuta australis RBR yang memiliki akar-akar pendek yang melekat pada inangnya dan menghisap air serta zat-zat makanan. Yang ketiga, akar pelekat atau Radix adligens. Akar pelekat atau Radix adligens adalah jenis akar yang tumbuh dari buku-buku batang tumbuhan, memanjat dan berfungsi untuk menempel pada penunjangnya. Akar ini membantu tumbuhan memanjat atau merambat dengan menempel pada permukaan seperti tembok atau tumbuhan lain. Contoh tumbuhan yang memiliki akar pelekat adalah lada atau Piper nigrum L dan siri atau Piper betel L. Yang keempat, akar pembelit atau Cirrus radicalis. Akar pembelit atau Cirrus radicalis adalah jenis akar yang mirip dengan akar pelekat, tetapi memiliki kemampuan untuk memeluk penunjangnya. Akar ini tumbuh dari buku-buku batang dan melilit penunjangnya untuk membantu tumbuhan memanjat. Contoh tumbuhan yang memiliki akar pembelit adalah vanili atau Vanilla flanifolia and 5. Akar banir. Akar banir adalah jenis akar yang menonjol keluar dari pangkal batang pohon, membentuk struktur seperti papan yang melebar dan kuat. Akar ini biasanya ditemukan pada pohon-pohon besar di hutan tropis yang memiliki tanah kurang nutrisi. Fungsi utama akar banir adalah untuk menopang pohon agar tetap tegak dan stabil, terutama pada pohon yang sangat tinggi dan berat. Akar banir juga membantu pohon menyerap lebih banyak nutrisi dari lapisan atas tanah. Contoh pohon yang memiliki akar banir termasuk pohon kapuk atau Ceiba pentandra, pohon beringin atau Ficus benjaminae, dan pohon merbau atau Insia palembanica. 6. Akar napas. Akar napas atau pneumatophor adalah cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas hingga muncul dari permukaan tanah atau air tempat tumbuhnya tumbuhan. Akar ini memiliki banyak liang-liang atau celah-celah atau pneumatoda yang memungkinkan udara masuk, sehingga membantu dalam pernapasan, terutama di tempat-tempat yang kekurangan oksigen dalam tanah. Contoh tumbuhan yang memiliki akar napas adalah bogem dan kayu api. 7. Akar tunjang. Akar tunjang sering juga disebut akar egrang, adalah akar-akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah dan seakan-akan menunjang batang agar tidak rebah. Batang tumbuhan jenis ini biasanya berada di atas tanah atau air, sehingga akar-akar tunjang ini memberikan kesan seperti orang naik ke atas egrang. Akar tunjang juga ditemukan pada tumbuhan yang hidup di tempat yang kekurangan oksigen dalam tanah atau air. Selain menunjang batang, akar-akar ini juga berguna untuk mengambil oksigen dari udara melalui bagian akar yang berada di atas tanah atau air.
Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunjang adalah pandan dan bakau. 8. Akar lutut. Akar lutut atau knee-roots adalah jenis akar yang tumbuh ke atas, kemudian membengkok masuk ke dalam tanah, sehingga membentuk gambaran seperti lutut yang dibengkokkan seperti halnya akar napas. Akar ini terdapat pada tumbuhan yang tumbuh di tepi pantai, yang rendah, berlumpur, dan berguna untuk bernapas. Contoh tumbuhan yang memiliki akar lutut adalah pohon tanjang.